Kalau memang benar-benar Allah lebih dicintai. Kalau benar begitu. Jangan tiap tahun pakai nanya mulu sama ustadznya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih ya. Saya kan belum akekah. Ini kan ngorban. Akekah dulu, ngorban dulu. Kata ustadznya, jawabannya begini. Udah kalau belum akekah kamu nggak usah ngurban. Kata dia di hatinya, selamat. Selamat. Ntar tahun depan lagi dia nanya. Pak Ustadz, orang belum akekah, ngurban. Bagaimana? Nggak usah, kata ustadznya. Kalau belum akekah mah udah akekah dulu, selamat. Nggak ngorban lagi. Tahun depan nanya lagi itu mulu, akekah mau kagak. Ini ustadznya salah jawabannya. Ini bagaimana belum akekah ini ngurban? Ngurban juga, akekah juga. Begitu jawab. Yang benar jawabannya. Begitu. Tapi cukup satu. Lihat tanggalnya. Kapan dia nanya? Malam Kemis, malam ini. Belum Idul Adha. Akekah. Begitu. Mulai besok. Ntar gua datang. Begitu. Kalau nanyanya di Idul Adha. Udah kurang 2 hari. Nah, akekah dulu, ngurban dulu. Ngurban. Karena harinya udah masuk. Begitu. Kalau sekarang masih lama. Begitu jawabnya. Jangan jawabnya, udah kalau belum pakai kamu nggak usah, selamat, utuh duit gua. Begitu kata dia. Ntar tahun depan nanya itu lagi. Tahun depannya nanya itu lagi. Tahun depannya itu lagi. Aduh, ini nggak benar. Kalau serius jadi muslim, pengen benar. Kita pengen benar jadi muslim. Nih besok Idul Kurban, belum ada hilal. Duit dari mana itu ya? Kambing 3 juta, 4 juta nih belum kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diukur. Kurban, nih ajarin Imam Haddad nih kurban. Kurban. Jangan sampai tiap Idul Adha tuh ngantri daging kurban mulu, ngantri daging kurban. Ngurban kagak. Gitu. Ngurban kagak. Ini nggak bener nih. Gua orang mampu. Untuk ngorban, ora mampu. Ukur. Bener nggak kagak mampu ini nih untuk ngorban? Ukur. Standar. Ngerokok nggak? Ngerokok. Rokokmu apa? Lah, sampurna. Oh, sampurna. Sebungkus berapa ya? Hah? Ini ada yang ngewarung nggak? Sebungkus berapa? Hah? 15. Sampurna kretek. Sampurna mil 33. Tuh abang kita tuh tahu tuh dagang. Wis 33. Rada puyeng saya ngitungnya 30. Saya murahin. 30 sebungkusnya. 30.000 sebungkus. Sehari sebungkus 30.000. Kalau sebulan berapa tuh? 900.000 sebulan. 900.000 sebulan. 10 bulan 9 juta. 9 juta 10 bulan. Kalau tambah 2 bulan 1,8, 10.800.000, ya anggap dia 11, ya kan? 11 juta setahun. 11 juta tuh. Kira-kira kalau beli kambing dapat nggak? Dapat berapa?
2, baik, dapat 2. Berarti rokoknya dikurangin. Yang tadinya sehari sebungkus, 2 hari sebungkus. Yang sebungkus hari ini besok hari apa? Kemis, baik. Hari Kemis dia ngerokok. Beli. Jumat enggak beli, 30.000 masukin di kaleng buat beli kambing. Besok lagi 30.000 beli rokok. Besoknya lagi masuk lagi. Kan dapat 6 juta. Ya kan? 5 juta tadi kan hampir 11. 5.500.000 ya kan? Gitu. Kan dapat. Begitu. Kayak begitu. Kalau memang benar-benar Allah lebih dicintai. Kalau benar begitu. Jangan tiap tahun pakai nanya mulu sama ustadznya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih ya. Saya kan belum akekah. Ini kan ngurban. Akekah dulu, ngurban dulu. Kata ustadznya, jawabannya begini. Udah kalau belum akekah kamu nggak usah ngurban. Kata dia di hatinya, selamat. Selamat. Ntar tahun depan lagi dia nanya. Pak Ustadz, orang belum akekah, ngurban. Bagaimana? Nggak usah, kata ustadznya. Kalau belum akekah mah udah akekah dulu, selamat. Nggak ngorban lagi. Tahun depan nanya lagi itu mulu, akekah mau kagak. Ini ustadznya salah jawabannya. Ini bagaimana belum akekah ini ngurban? Ngurban juga, akekah juga. Begitu jawab. Yang benar jawabannya. Begitu. Tapi cukup satu. Lihat tanggalnya. Kapan dia nanya? Malam Kemis, malam ini. Belum Idul Adha. Akekah. Begitu. Mulai besok. Ntar gua datang. Begitu. Kalau nanyanya di Idul Adha. Udah kurang 2 hari. Akekah dulu, ngurban dulu. Ngurban. Karena harinya udah masuk. Begitu. Kalau sekarang masih lama. Begitu jawabnya. Jangan jawabnya, udah kalau belum pakai kamu nggak usah, selamat, utuh duit gua. Begitu kata dia. Entar tahun depan nanya itu lagi. Tahun depannya nanya itu lagi. Tahun depannya itu lagi. Aduh, ini nggak benar. Kalau serius jadi muslim, pengen benar. Kita pengen benar jadi muslim. Nih besok Idul Kurban, belum ada hilal. Duit dari mana itu ya? Kambing 3 juta, 4 juta nih belum kelihatan. Tapi ayam mampu, ayam. Beli ayam. Jangan kagak. Beli apa? Ayam. Ayam hidup. Dan ayam yang udah mati di pasar, ayam hidup. Beli ayam dah. Potong Idul Adha. Sesudah sholat, potong ayam. Niatin kurban. Jangan kagak. Niatin kurban. Ini kurbanku, terima ya Allah. Ngomong, ya Rob, saya baru mampu kelas latihan. Saya baru mampu kelas latihan. Mampukan saya tahun depan biar benar-benar saya ngurban pakai hewan berkaki 4. Begitu. Biar benar. Kalau saudara udah jalanin begitu tuh, tahun depan mesti Allah kasih rezeki luas. Karena serius. Begitu. Benar-benar pengen ngamalin ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan di dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib. Orang miskin dah, yang penting moto.
Tuh ayam apa? Ya kalau bisa ayam pelung. Ya 7 juta. Gimana Bang Idir? Mahal ayam pelung. Yes, ayam negeri juga nggak apa. Saya kagak mampu, ayam juga nggak mampu. Burung emprit. Tahu burung emprit nggak? Eh, eh, Peking. Yes, latihan, jangan kagak, jangan tiap tahun ngantri. Kalau saudara udah jalanin begitu, saudara nggak kayak orang-orang biasa. Ngurban itu demen berbagi. Latihan. Jangan kagak. Begitu. Kalau ada yang hadir nih, belum ngurban dari dulu nih, sampai tahun Idul Adha kemarin, kira-kira saya mau tanya, andai ada yang belum nih, nggak perlu ngacung, takut ditawain sama temennya, di hati aja. Nih andai belum nih, ada di antara yang hadir nih belum ngurban, saya mau tanya, kalau beli ayam, kira-kira mampu nggak? Ini saya mau tanya, ayam, hah? Mampu nggak? Mampu. Kira-kira ayam berapaan ya? 200. Baik. Kalau 200.000 mampu. Baik. Besok Idul Adha jangan kagak beli ayam. Potong sesusat Id. Kasih sama tetangganya. Jangan bulunya sama tetangganya. Buat kuping doang. Kasih muanya. Ini apa? Ini kurban saya. Yang kagak aja kurban pakai ayam. Latihan. Apaan? Apaan? Ah? Latihan pengen ngamalin ajaran Rasulullah. Baik, mentah kasih semuanya. Ame dia kasih. Begitu. Ini bukan ayam mati dari pasar saya foto. Apalagi kalau saudara olah dulu sampai matang, kasih suruh sama dia. Girang banget orang miskinnya. Enak. Apalagi semasjid ini nih, bisa dagang dia. Bener nggak? Begitu saudara. Jangan kagak beneran. Udah pernah belum latihan pakai ayam? Saya mau tanya, udah pernah belum? Besok, insya niatin dari sekarang. Jangan sampai kita mati belum ngamali sama sekali. Ditanya sama Allah, udah ngorban belum? Belum mampu, tapi ngerokom sehari 2 bungkus. Begitu. Bisa. Jangan kagak. Bisa latihan. Latih. Syekh Nawawi punya guru. Namanya Sayyidah Ahmad bin Abdurrahman An-Nakhrawi. Imam An-Nakhrawi. Ngajarin begitu. An-Nakhrawi punya guru namanya Imam Bajuri. Ngajarin begitu. Al-Bajuri punya guru namanya Ahmad Al-Fudali. Dah bagi orang miskin latihan pakai ayam. Imam Ibnu Abbas imamnya, panutannya. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, bagi orang nggak punya wis pakai ayam. Untuk apa? Melatih diri. Caranya kayak begitu. Namanya latihan ibadah. Jangan dituruti nafsu kata enggak punya tuh jangan. Ayam enggak apa-apa. Kasih sama tetangganya. Potong. Nih. Begitu. Apatah lagi dikasihnya sama pengurus kurban tuh. Kan banyak latihan orang miskin kan banyak kan. Kasih ayam. Dimasak taruh di masjid. Yang lagi pada motong-motong tuh. Nih makannya dari ini aja. Kan girang dia. Dia motong semangat. Kagak perlu repot-repot. Betul nggak? Tuh kayak begitu saudara. Ini untuk apa ini? Imam Haddad ajarannya. Ukur. Bila kita nggak mampu kambing. Kira-kira ayam mampu.
latihan. Ukur begitu mampu, pakai. Bahkan kita punya guru, kalau nggak mampu ayam, kata kita punya guru nih, burung perit. Kalau nggak mampu juga burung perit, nih guru kita, nih terakhir kalamnya beliau, balang. Tahu balang nggak? Balang kayu. Latihan. Lu kudu motong. Jangan kagak Idul Adha. Latihan. Termasuk akekah. Nih saya ajarin. Termasuk akekah. Orang akekah udah bahasa kita kekah kata orang Jawa. Saudara kan anak lahir. Mau beli kambing akekah nggak ada duit. Kata kita orang BPKB aja saya sekolahin biar lulus. Begitu. Buat bayar bersalin. Tapi pengen cukuran anak. Ini ajarannya nih. Duit kurang kalau buat beli kambing. Mana anaknya laki lagi. Hah? Kembar lagi. Lah kan banyak. Kalau kembar 2 aja udah 4 ekor. Ini kembar 4 apa enggak 8 ekor. Dia puyeng dia. Ini bagaimana ini? Kayak begini nih. Des, punya anak nih nggak punya duit ini. Potong ayam yang hidup, niatin akekahin anak. Doain dong akek. Dah malam cukuran, marhabanan ya kan? Gunting rambut gitu. Jangan saudara beli ayam yang udah matang, jangan. Boleh, tapi yang udah mati tuh, yang udah di pasar itu buat tambahan. Karena itu kan gak niat saudaranya. Nggak niat akekah udah dipotong. Nah tambahannya itu dah tuh beli atau telur begitu. Ditanya akekahnya pakai apa? Ayam lengkap sama bulu-bulunya, cakarnya juga. Telur kan begitu ya. Telur apanya aja ada di dalamnya tuh kalau di telur tuh. Begitu saudara. Latihan. Jangan kita belum akekah, nggak begitu, jangan. Saya ajarin. Beli ayam, biar kata atuh gitu, potong, niatin akekah, lalu ya ditambahin sama telur, sama apa begitu. Malam cukur, sementara belum kebeli kambing. Sebagai bentuk latihan. Begitu. Iya begitu. Ya nanti kalau udah mampu ya diulang. Kalau sampai mati, alhamdulillah udah akekah. Ini yang mampu. Kalau kita mati belum mampu akekahin anak. Wa innama likulli imri'in manawah. Orang itu mendapatkan dari niatnya, bukan dari jogrogannya. Gitu. Niat kita mau ibadah mau. Niat. Ini penting, saudara. Latihan. Jangan kagak. Ini bukan ajaran saya canda-canda, serius saya ngajari. Pakai apa? Ayam. Latihan kalau belum mampu. Tapi kalau saudara udah begitu tuh, yakin 1000% tahun depan mampu saudara. Kebeli kambing. Begitu. Caranya begitu. Namanya latih. Latih. Kita pengen haji, pengen umroh, pengen ziarah ke Rasulullah. Duit kagak ada, latihan. Datengin kubur abahnya di Tanah Kusir tiap Jumat, itu ganjaran haji berangkatnya. Latihan. Begitu, nanti dikasih mampu sama Allah. Kayak begitu. Latihan. Mengejar yang ganjarannya haji. Ganjarnya umroh. Seperti habis sholat subuh, jangan pulang sampai matahari terbit. Duduk aja habis sholat subuh tuh di masjid. Ganjaran haji dan latihan. Namanya latihan. Itu begitu. Supaya kita ada keseriusan jadi muslim.
pengen ngamalin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan enggak. Jadi kalau orang tanya yang enggak kagak lumayan, orang gua latihan mampunya ini. Gue juga pengen, bukan kambing, sapi sendiri, belum ada duit, belum. Begitu. Ini lagi nungguin makan siang gratis aja belum turun ini. Begitu kata dia. Udah gue latihan. Begitu. Gimana Ustaz? Sama susu. Ya Allah. Latihan. Jangan kagak. Tapi kalau serius niat begitu. Di kampung-kampung itu bukan nggak mampu. Salah niat. Dikata kurban kayak haji. Seumur hidup sekali. Bukan. Tuh haji ya. Kurban mah ibadah tahunan. Kita dulu nih. Ntar tahun depan. Bini kita. Ntar tahun depan. Anak kita pertama. Selesai muter anaknya atu. Kita lagi. Tahun depan. Bini kita. Tahun depan anak kita. Terus saja. Yang diterima yang mana? Terserah Allah. Yang diterima. Namun juga ibadah. Gitu. Jangan kita pasti diterima. Kan belum tentu. Mana beli kambingnya aja waktu dipotong bunyinya. Kambing apa namanya? Ya anakan. Nyari apa? Nyari maknya. Belum embe. Belum. Begitu. Biar benar pelan-pelan cara kita ibadah. Maksud saya jangan dibikin susah. Imam Haddad begitu tuh. Imam Haddad ini ajarannya yasiru wala tu'asiru. Kasih gampang orang. Jangan kasih rumit-rumit. Maka untuk standar udur sholat Jumat. Ini gua demam, ini sakit. Udur agama juga bilang begitu. Andai ada yang bagi duit di masjid 1 juta, datang nggak? Juta ya. Ya demam-demam dikit. Berarti itu tuh ente itu setan demamnya itu. Berangkat. Jangan kagak. Berangkat. Kenapa? Tandanya ketika ditawarin ada yang bagi duit, mau berangkat, semangat. Katanya puyeng tuh hilang. Loh, ini ada masalah ini pada jiwa dengan Allah. Kata Imam Haddad, wastahi. Anda kudu malu. Kepada Allah jangan sampai dunia lebih berharga dibanding Allah. Di mata kita. Jangan. Kalau saudara punya uang dah, kurban besok, kurban. Begitu. Kurban. Insya Allah. Ngurban aja. Kalau punya uang. Masih panjang nih waktunya. Masih panjang. Begitu. Masih sebulan lebih. Kalaulah saudara usaha bisa nyelengin bahasa kasarnya 100.000 begitu nyisihin. Rada puasa dikit. Ngerokoknya yang banyak dikurangin. Lah kan sebulan hampir 40 hari. Lah kan hampir berapa tuh? Kan banyak ya. Sebulan aja 3 juta ya. Tambah 10 hari. Kan 4 juta ya. Dapat kambing ya. Dapat kira-kira ya. Ya, saya besok itu ada saya tanya sama pengurus assalam. Banyak kagak nih? Kalau kagak bisa berhenti nih saya ngajar nih. Nggak masuk ini materi saya ini. Begitu. Udah banyak nih. Begitu. Insyaallah ta'ala. Udzur, kata Imam Haddad, kalau benar ngilangin dosa. Adapun ganjaran ya kagak dapat, kudu ngerjain, cuman kagak dosa doang. Kita enggak sholat Jumatnya kagak dosa.
Tapi ganjaran Jumat mau kagak dapat. Kalau pengen dapat, iya sholat Jumat begitu. Maka udzur itu harus diukur standarnya. Bener apa kagak alasan tidak Jumat ini. Ini rumus cara untuk mengukur standar bahwa ini benar-benar udzur ataukah ini bukan udzur. Kurang lebih demikian. Segini dulu Dato. Ada yang ditanya mungkin dari materinya lurus semua silakan. Baik. Jadi kalau ngomongin sholat Jumat, aturannya banyak. Dan pelaksanaan sholat Jumat tidak mesti masjid. Tidak mesti masjid untuk mengadakan Jumat. Tidak. Syaratnya di antara Jumat itu adalah di pemukiman, di perkampungan. Apakah itu masjid tempatnya? Apakah bukan masjid? Kayak kantor-kantor, begitu. Kayak basementnya barangkali. Itu begitu untuk pelaksanaan sholat Jumat. Namun, untuk sahnya Jumat banyak aturan. Begitu. Ya, lihat sini dulu Ustadznya. Jangan sampai Ustadznya nanya, ngelempar, jadi jawaban saya mesti apa ya? Begitu. Biarkan anak Ustadz main masih kecil, gak apa-apa. Jadi yang nanya kan bertanggung jawab mendengarkan ilmu untuk menyampaikan. Jadi untuk Jumat ini syaratnya banyak. Syaratnya. Meski kita ngadainnya di kantor, kalau terpenuhi syarat-syarat mengadakan Jumatnya, sah saja. Sah saja. Meskipun bukan kantor, masjid gitu tempatnya, tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat mengadakan Jumat, maka bisa saja tidak sah. Karena syarat Jumat ini banyak banget. Banyak banget. Boleh saja dia di kantor, yang penting terpenuhi. Di antara syarat Jumat itu yang sholat di tempat itu orang situnya ada 40. Ada 40. Jadi 40 orang itu bukan yang ngadain. Jangan kemudian kita di kantor ngitung. Sholat Jumat, tar dulu saya mau hitung dulu. Baru 39, dikit lagi. Biar 40. Bukan begitu. Karena saya nggak dongengin. Karena ini ada video-video, saya kagak enak. Nanti takut terkena sesuatu etika siaran. Ada satu hotel ngadain Jumat wilayah Jakarta Selatan. Saya sebut wilayahnya aja. Biar saudara nggak ngereka-reka di mana, kan panjang kalau Jakarta Selatan gede. Kata pengurusnya, tar dulu, saya mau hitung dulu. Saya bilang, sampai saya ngadain pengajian. Awalnya Taufik ikut saya tuh. Awalnya, karena sopir saya tuh kuku, nggak bisa lagi sakit. Dia punya kenalan namanya Taufik namanya. Anak Cedodol. Dia tuh nganterin di hotel itu. Ngajar saya. Jadi saya bilang, Pak, ini bukan ngitung 40. Orang mana ini? Ini wakil saya, nih orang Bekasi. Ini orang Tangerang. Bukan begitu. Ini nggak bisa kalau begini. Oh begitu. Kalau begitu harus ngaji fikih nih. Kata dia, itu penyebabnya ngaji fikih saya di hotel itu. Begitu. Penyebab saya dulu. Kajian.
Jadi ada aturan dan banyak. Ya salah satunya orangnya 40 orang situ. Kalau gini nih, assalam orang Jakarta, orang Jakarta. Ada berapa orang Jakartanya? Begitu. Di kantor itu orang Jakartanya. Oh, ini di kantor ini orang Jakartanya cuma ada 5. Tapi yang sholat mau ada 20.000 ini. Cuman orang Depok, orang apa Tangerang, apalagi itu ya, Bekasi gitu. Begitu tuh. Orang Tangsel gitu ya. Gitu. Ini yang rada repot kalau nerangin Jumat sebetulnya. Tapi yang enak kalau Jumat Bapak jangan di sini. Jadi biar sayanya tuntas. Begitu. Bapak kita ini ngaji kemarin malam. Mestinya nanyanya kemarin. Pada kajiannya enak waktunya. Jadi sayanya ngeluasinnya enak. Tapi nggak apa-apa. Panjang. Jadi saya harus ngajar sampai jam 9 lagi ini. Repot sayanya. Nanti aja. Karena nerangin bab Jumat harus utuh. Begitu. Kalau berbicara ngadain di kantor, bila terpenuhi rukun dan syaratnya nggak apa-apa. Minimal dalam madhab Syafi'i itu minimal 12 orang. Nggak mesti 40. Minimal 12 terpenuhi. Orang situ. Kalau ada 12, dah aman dah. Masih ada payung hukumnya. Kalau cuman 2 doang, repot. Begitu, kayak di rest area, begitu rest area. Lah kagak ada orang situnya, orang mampir doang. Keluar tol aja, saudara. Begitu, begitu rest area. Enggak ada orang situnya. Semuanya orang mampir sholat doang. Udah dohor. Ikut boleh musafir tuh. Musafir tuh ikut ngadain nggak boleh. Ngadain. Jadi sholat Jumat tuh ada 2. Ada wajib sholat Jumat tapi tidak mengesahkan bikin Jumat. Ada mengesahkan sholat Jumat dan wajib Jumat. Begitu. Mana yang wajib Jumat tapi tidak mengesahkan? Ini contoh. Assalam. Sholat Jumat. Kita orang mana ya? Orang Bekasi. Kerja. Kan ada bank tuh ya. Samping tuh ya. Kita orang Bekasi. Sholat Jumat lah wajib. Kalau nggak Jumat ya dosa kita. Begitu. Begitu. Kitanya nih. Kan dekat. Begitu. Kemarinya nih. Begitu dekat. Safar qasir. Lagi berangkatnya juga sesudah adzan subuh. Artinya wajib tapi tidak mengesahkan. Apa tidak mengesahkan? Kalau orang kampung situ kalau standarnya di 40 kurang. Ada 39 ditambah dia. Kagak jadi. Karena dia wajib doa tapi tidak bisa untuk bikin Jumat. Ini dalam bab Jumat. Dalam bab Jumat. Kurang lebih begitu. Kalau dalam bab Jumat. Nantilah dalam satu kajian tersendiri. Agar supaya lebih enak menerangkannya. Begitu. Menerangkannya. Nanti bakal ada. Gitu. Di kajian fikih. Masjid yang kemarin belum ngomongin Jumat. Baru ngomongin fadilah berjamaah. Lalu ngomongin syarat-syarat berjamaah. Baru ngomongin bab Jumat. Nanti ada. Sabar. Insya Allah nanti ketemu. Kajian kita ini bukan fikih, tasawuf, cuman ada kajian-kajian bagian menerangkan bersentuhan fikih, tapi pada bab udur lagi baru. Jadi singkatnya di kantor nggak apa-apa. Yang penting orang situnya ada, gurunya orang situ, begitu. Iya begitu, kayak begitu. Pokoknya Jumat ada banyak syarat-syarat untuk mengadakan Jumat. Ada banyak aturan-aturannya. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab. Wallah a'lam. Baik. Iya siap.
Kalau berbicara Jumat, itu kategorinya udzur namanya. Karena ini jenazah enggak ada yang bawa. Kalau pengen aman, bahasa kasarnya, ketika mau bawa, nih mau bawa, cerita bawa. Intinya kalau kita pengen enggak Jumat, keluar kota, rumusnya satu. Berangkatnya sebelum adzan subuh. Itu rumus. Untuk kita kudu Jumat apa kagak, begitu. Bukan saja nanti kalau ngomong jenazah ini kan udur. Ini kita umum dulu. Contoh kita mau ziarah Wali Songo. Kita berangkatnya jangan adzan sesudah dan subuh kalau Jumat. Malam dah, tengah 4 gitu. Jalannya, tengah 4. Artinya ketika adzan subuh, status kita musafir. Bukan mau musafir, bukan. Tapi musafir. Kitanya musafir. Musafir. Maka karena berangkatnya tengah 4, kita enggak diwajibin Jumat. Boleh sholat Jumat, boleh zuhur. Karena kita tidak diperintahkan untuk ngerjain Jumat, sebab kita statusnya musafir. Tapi kalau berangkatnya sesudah adzan subuh, mau ziarah Wali Songo, harus ada keyakinan di mana kita mau sholat Jumat. Saya nanti keluar tol di Sumber apa? Oh begitu. Pokoknya di mana dah, Cikampek. Itu nanti bisa udah keluar tol saya untuk Jumat. Kudu begitu. Kalau nggak ada begitu, berangkatnya dosa. Kata kita kayaknya nggak keburu dah. Untuk Jumat, nggak keburu. Begitu. Jangan dikerjain. Begitu. Tapi kalau kayak bawa jenazah, udzur itu. Udzur ngurusin jenazah. Sebab kalau kita ditinggal Jumat sama supir, nyupir sendiri bingung dia. Bingung. Ini siapa ini jalan ini? Udzur. Kalau kayak begitu udzur. Nih termasuk saudara umroh. Umroh itu termurah. Nih biar saya sampaikan. Untuk umroh murah. Biasanya berangkatnya Jumat. Itu murahan paketnya. Bila orang-orang itu umpamanya 30 begitu ya. Nah, itu bisa dikasih sama dia 23, 24. Kagak sholat Jumat masalahnya. Orang kagak mau. Jadi dimurahin. Nah, bagaimana kalau kayak begitu? Kita yang cerdas. Ambil aja, kan murah. Mana berangkatnya jam 11. Terbangnya kan kagak sholat Jumat. Begitu. Ini bagaimana? Atau terbangnya jam 1. Kan kagak sholat Jumat ini. Susah kita. Begitu. Orang kudu ada di dalam bandara. Begitu. 4 jam sebelumnya. Ini bagaimana? Jangan dibikin pusing. Saudara berangkat dari rumah malam Jumat atau dari hari Kamis, tidur di hotel bandara. Begitu tidur. Lah, kan saudara udah berangkat, benar nggak? Jadi Jumat itu posisinya ya musafir. Begitu. Berangkat hari sebelumnya. Saya kagak ada duit ya kalau tidur di hotel. Temen kita aja yang dekat bandara. Temen kita. Gue sih punya temen di Dadap. Nginep aja di rumah dia semalam dah. Begitu. Bawa tuh. Nginep rumah dia. Begitu. Namanya cerdas. Namanya begitu. Biar ini. Jadi agama itu selalu ada solusi. Selalu ada solusi di dalam setiap permasalahan umat. Itu begitu. Jadi kalau kita bawa jenazah ya udzur. Termasuk ngurusin jenazah ya udzur. Ada jenazah ya siapa yang mau ngurusin, nggak ada umpama. Tapi kalau ada mah contoh kayak ngurusin orang sakit tadi,
Ada si adenya perempuan, lu pergi aja gua mau mengurusinnya. Itu sih pura-pura pengen kagak Jumatan. Udah tahu ada saudaranya perempuan yang mau ngurusin, dia kagak boleh mau dia. Ini mah bisa dibaca. Malas dia, malas. Alasannya agama ini, agama alasan. Ini ukurannya yang tadi. Di masjid ada yang bagi duit. Adik saya aja. Enggak, gua. Ini dia nih. Ini dia. Berarti kita alasan yang dibuat-buat. Kurang lebih demikian. Allah. Sudah? Ya baik. Kita doa.